Salam, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Epen Kaunawali, NPM 220100042054. Kelas A, Pendidikan Ekonomi, tugas UAS Ekonomi Indonesia. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam jenis kebijakan peran infrastruktur dalam meningkatkan investasi. Nah, di sini yang pertama itu ada infrastruktur dan iklim investasi. Nah, infrastruktur dan iklim investasi adalah dua elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Keduanya saling terkait dan pemahaman akan bagaimana infrastruktur yang kuat dapat memengaruhi iklim investasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor. Yang kedua itu ada infrastruktur fondasi pertumbuhan, di mana infrastruktur mencakup berbagai elemen fisik dan sistem yang mendukung aktivitas ekonomi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, energi, air bersih, dan telekomunikasi. Nah, di sini ada juga kasus. Nah, ini kasusnya yang pertama itu konektivitas infrastruktur yang baik membuka akses yang lebih baik ke pasar, baik lokal maupun regional. Nah, yang kedua itu efisiensi. Nah, biaya logistik yang rendah dapat waktu produksi yang singkat menjadi investasi lebih menguntungkan. Infrastruktur yang efisien memungkinkan perusahaan menghemat waktu dan sumber daya. Nah, yang ketiga itu ada ketahanan. Infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam atau gangguan eksternal memberikan perlindungan tambahan bagi investasi. Nah, di sini yang ketiga itu ada realisasi dari kebijakan. Nah, di sini teman-teman ada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pembangunan jaringan transportasi dan teknologi informasi dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi regional dan peningkatan daya tarik bagi investor. Nah, di sini ada pembangunan infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas dan menciptakan iklim bisnis yang lebih menguntungkan. Nah, dari peran infrastruktur dalam meningkatkan investasi, di sini kami juga mengevaluasi. Nah, di sini ada tinjau dampak langsungnya terjadi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan aksesibilitas. Data pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB dan statistik transportasi dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan infrastruktur dalam mendukung investasi. Nah, yang kedua itu ada analisis terhadap penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan efisiensi operasional, dan partisipasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur dapat mengindikasi dampak positifnya. Yang ketiga itu ada evaluasi proyek-proyek infrastruktur spesifik dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan atau tantangan dalam implementasinya. Diperlukan juga pemantauan terhadap indikator jangka panjang seperti pertumbuhan investasi sektor swasta, peningkatan daya saing, dan penguatan ketahanan ekonomi. Yang keempat itu melibatkan pemangku kepentingan, pengumpulan umpan balik dari pelaku bisnis dan masyarakat setempat, serta terus-menerus memperbarui kebijakan infrastruktur sesuai dengan perkembangan ekonomi dan dapat menjadi langkah-langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan dampak positif peran infrastruktur dalam mendukung investasi. Yang selanjutnya itu ada
menurut pendapat saya. Nah, di sini ada yang namanya rencana pembangunan infrastruktur jangka panjang. Membuat rencana pembangunan infrastruktur yang komprehensif dengan fokus pada sektor-sektor kunci seperti transportasi, energi, dan teknologi informasi. Yang kedua itu penyediaan insentif pajak, memberikan insentif pajak kepada investor dalam sektor infrastruktur untuk meningkatkan daya tarik investasi. Yang ketiga itu partisipasi masyarakat. Nah, menggandeng masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi proyek infrastruktur untuk memastikan keberlanjutan, mendukung tanggung jawab sosial dan mengurangi potensi konflik. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.